Selamat pagi, selamat datang di Rahaku di kelas pagi ini. Hari ini kita mendapat tamu kehormatan. Beliau ini guru saya sih sebenarnya, ya kan? Yang ngajarin saya banyak tentang energy security. Saya ingat sekali ketika 2009 saya itu banyak berinteraksi dengan Pak Dirgo Purbo, dan saya itu sampai membuat ini ancaman GOD, globalisasi, oil, dan demokrasi. Ya, kita bicara banyak di UI waktu itu. Nah, kenapa kami undang pagi ini Dr. Dirgo untuk datang? Karena menurut saya beliau ini nggak ada lagi deh lawannya kalau bicara soal national interest. Beliau juga di Wantanas, banyak juga mengajar di Sesko, dan yang pasti juga di Badan Intelijen Negara. Jadi Mas Dirgo, saya ingin begini, intinya anak muda sekarang ini sepertinya kurang paham tentang national interest. Sama seperti saya dulu kurang paham tentang energy security. Jadi tolong Pak Dirgo jelaskan dari awal hingga ke akhir, dan beliau kalau ngomong jangan salah ya, sangat berapi-api pemirsa. Monggo silakan. Terima kasih atas waktunya, atas undangan ini, dan ini saya anggap ini suatu kehormatan loh bisa diundang dan hadir di sini untuk kita memberikan pencerahan. Kehormatannya pada kami Pak Dirgo. Ya, sama-sama, pokoknya penting kita bicara untuk kepentingan nasional, terutama generasi kita yang mendatang. Yang saya kutip dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saya nggak akan keluar dari sini kalau kita bicara geopolitik. Betul. Pesan beliau yang disampaikan, salah satu dari 5 pesan penguasa tanggal 7 Juni 1946. Nomor 3 itu menyentuh sekali dalam konteks geopolitik Indonesia. Pertahankan rumah serta perkarangan kita sekalian. Ini nilai filosofis yang applicable ke semua aspek, membicara pertahanan, membicara keamanan negara. Ya. Ditambah lagi kehidupan ekonomi kita. Nah, dengan kontribusi misalnya tadi saya bilang, terutama kalau generasi muda nih sekarang yang dengan menggunakan media sosial ini udah tidak ada lagi batas negara, apa semua begitu kita order langsung dari luar tuh hebat. Kita bisa semua kok. Bangsa kita ini hebat kok. Kalau kita mau inventarisasi semua ini, waduh. Jadi kalau dulu misalnya Bung Karno pesan, berikan saya 10 pemuda, dunia akan bergetar. Kita ini sekarang ada 200 lipat dari apa yang dikehendaki oleh Bung Karno. Dan kemampuan dari setiap lapangan itu punya semua. Saya challenge itu. Jadi kalau ada yang selalu mengatakan, wah orang kita ini nggak bisa, kok lucu. Saya kebetulan pernah bekerja di industri perminyakan di New Zealand kalau nggak salah. Itu sesudahnya, pertamanya di Conoco Amerika. Itu produksi, kemudian di Petrocorp, itu perusahaan minyak New Zealand. Di situ terjadilah apa yang namanya program Indonesianisasi. Artinya emang ada satu time frame di mana tempatnya orang Indonesia nanti akan menduduki jabatan tertinggi, decision maker-nya. Ya. Nah, saya beruntung pernah mengalami itu, jadi saya tahu saya bisa mengukur, dan saya bisa lihat bangsa kita bisa mengukur. Industri perminyakan kita 100 tahun lebih. Dan ternyata... Itu tahun berapa? Saya waktu itu kerja 1984 sampai 1990. Berarti kalau 100 tahunnya? Ladang-ladang minyak kita kan sekarang jadi multinational company. Ini lagi kita bicara geoekonomi, tapi nanti tuh agak mundur. Tapi intinya begini, bahwa spirit orang Indonesia untuk mengambil alih teknologi itu tinggi sekali. Jadi saya waktu itu hanya sebagai salah satu staff di engineering, ngitung di bagian reservoir yang ngitungin cadangan terbuktinya, oke? Saya cari ilmunya terus, dan saya lihat perkembangannya 1990. Udah banyak orang Indonesia menempatin di engineering posisi. Itu kan kalau kita mau compatible dengan kita bandingkan dengan negara-negara penghasil minyak terutama di Amerika, apalagi saya bekerja di multinasional, pasti mereka berangkat belum bisa. Ternyata sanggup. Dan kuncinya orang Indonesia kerja di perusahaan minyak itu menentukan titik koordinatnya. Titik minyaknya itu bisa diketemukan. Nah, oke, fase itu saya dan saya pindah ke perusahaan minyak New Zealand, Petrocorp. Di situ saya belajar
apa itu State Strategic Vision. Bagaimana suatu negara akan menghadapi net oil importer. Jadi situlah saya belajar geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan petroleum intelligence, energy intelligence ini. Dari semua dimensi apa yang diberikan pemahaman daripada satu negara. Jadi saya beruntung 1990 saya masuk ke situ, tahun 2000 itu New Zealand mencanangkan apa yang namanya Go North. Go North. Go North. Go North. North. Nah, jadi pengertiannya cari sumber energi di utara. Jadi dia melihat Indonesia itu sebagai sumber energi yang bisa diandalkan untuk nanti menjadi pemasok ke New Zealand. Jadi pada waktu itu dengan grand strategi Go North, karena New Zealand mencanangkan 1990 itu net oil importer. Oke. Itu sama kayak Cina. Cina 1993 net oil itu dia rancang grand strategi. Apa yang namanya stream of pearl sampai masuk ke obor sekarang. Tapi awalnya semua itu dari energy security, grand strategi energy security. Nah, India mencanangkan juga hal yang sama. Karena mereka sudah menghadapi tingkat ketergantungan import yang sangat tinggi. Ya. Makanya dia bilang look is policy. Artinya India itu mengandalkan sumber energinya di negara-negara Southeast Asia, di timur. utamanya Indonesia yang mempunyai potensi gas dan batu bara. Nah, oke. Sebenarnya hal-hal yang begini Indonesia itu kalau dilihat secara komprehensif, lingkaran strategi regional maupun global, Indonesia ini anak cantik, anak manis, seksi yang jadi ajang rebutan seluruh dunia, terutama dari negara-negara di Asia Timur yang punya ketergantungan atas sumber hidup mereka di Indonesia, utamanya food and energy. Ya. Nah, agenda kepentingan nasional satu negara, siapapun itu selalu bilang food and energy. Nah, yang terjadi persoalan kalau setiap negara itu berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan foodnya dari dalam negeri sendiri. Karena mereka tahu energi itu adanya di wilayah kedaulatan nasionalnya, di luar wilayah kedaulatan. Nah, pengertian inilah keluar namanya food energy security. Makanya dirancanglah itu pilar-pilar, 5 pilar. Tapi nanti saya akan lanjut ke situ. Tapi intinya begini, ketika negara sudah mengukur, membuat satu assessment ketergantungan, disitulah dirancang namanya grand strategi. Ya. Nah, grand strategi ini yang diutamakan itu namanya food and energy. Nah, kita ambil contoh, kita mau compare dengan siapa? Karena yang jelas di kawasan ASEAN kita nggak ada yang bisa compare lah. Jadi kita kan sering bikin, wow Indonesia dengan Singapura begini, kita terlalu kecil Singapura. Begitu juga, kalau kita mau compare mungkin ya dengan ASEAN itu Vietnam. Kenapa? Karena mereka punya dua potensi ini, kekuatan yang bisa diberdayakan. Punya foodnya, makanya dia berupaya semaksimal mungkin untuk tidak ketergantungan impor. Mandiri ya. Mandiri. Kemudian minyak, mereka punya minyak. Dia udah produksi, tetapi sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk menghadapi kekurangan. Nah, tapi bedanya mereka merancangkan strategi dan dieksekut. Salah satunya apa? Bangun nuklir. Jadi listrik itu pakai nuklir. Nah, berarti sekarang pertanyaannya kalau boleh, kenapa kita meratifikasi nuklir sehingga kemudian kita belum sempat membangun nuklir yang untuk energi? Kita kan baru penelitian nih. Betul. Nah, kenapa menurut Pak? Saya balik lagi sedikit ini, karena sering ini juga jadi pertanyaan. Saya nggak akan melihat satu negara ini dalam membagi segmen-segmen, oh zaman ini lebih hebat, zaman ini lebih hebat. Ya. Karena itulah kita harus paham geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Bung Karno dulu mengatakan apa?
berdikari. Kenapa? Karena beliau dengan keyakinannya, dengan satu kajian-kajian dan literatur geopolitiknya, kenapa beliau bisa mencanangkan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Dalam pengertiannya itu kalau geopolitik itu artinya autarki, self-sufficiency. Pada saat itu, beliau mengatakan, artinya secara singkatnya, Indonesia ini 2M. Singkatan dari? 2 musim. Oh, 2 musim. Jadi untuk potensi mengembangkan sumber daya pangan ini, mau dari A sampai Z, itu bisa mudah. Sepanjang tahun. Bayangkan, kita bandingkan dengan yang 4M, 4 musim. Jepang, Cina, Taiwan, itu mereka, disitulah negara-negara mereka selalu berpikir state of thinkingnya itu para pemimpin, strategi nasional. Itu yang mahal. Karena dia siapa yang memimpin, otomatis they have to think strategic of food and energy in order negaranya, rakyatnya bisa survive. Bayangkan kalau musim dingin tidak ada supply yang kontinu diandalkan untuk pemanas gas heater room. Ya berarti kita kan terlalu dimanjakan oleh Nah, kita dengan kondisi geografis kita yang tropical ini semua, yang katanya melempar biji ke belakang besok tumbuh, paradigma itu udah nggak bisa lagi. Artinya begini loh, kita harus survive di tengah-tengah kompetisi 2 kekuatan tetangga kita. Siapa itu? Cina dan India. Bayangkan mereka 1,4 miliar di utara, di sebelah kiri kita 1,1 miliar. Kita 270 juta. How we going to survive with our food? Ini dulu yang di-establish. Nah, kalau sekarang yang terjadi misalnya, ini saya potong karena begini, memang kan elemen kekuatan negara yang kami bahas dengan Pak Agus Sujoyo kemarin misalnya, itu kan masuk berarti ke dalam critical mass nih, yang kita bahas berarti kan critical mass. Nah, jadi menurut Pak Dirgo, apa yang salah sehingga strategi dari berdikarinya Bung Karno, atau mungkin kalau dulu Pak Harto kan kita bangga sekali dengan Bulog di mana-mana. Nah, what happened? Ini sebenarnya tadi mau lanjutin ke situ, tapi ada dipotong sedikit ya. Intinya begini, yang saya tadi bilang Bung Karno dengan pemikiran geopolitiknya, karena beliau di pembukaan Lemhanas pidatonya itu kan pertahanan nasional dapat maksimal jika berdasarkan geopolitik. Pak Harto itu menjalankan konsep geopolitiknya beliau, apa yang namanya geostrategi. Orde Baru itu eranya geostrategi. Food energy ada di tangan beliau. Kontrol. Dalam pengertian, kalau dibilang, oh itu monopoli, oh itu otoriter. No, ini cara menghidupkan rakyat kita untuk survive. Beliau mempunyai namanya spend energy security-nya, itu udah dirancang sampai termasuk pengembangan nuklir. Nah, waktu itu kita punya satu assessment bahwa minyak itu akan declining, dan untuk membangun tenaga listrik ini, sumber energinya yang bisa diandalkan nuklir. Makanya dipatok 2004 mulai. Kenapa kesepakatan nasional itu tidak bisa dicapai menurut saya setelah era Pak Harto? Jadi menurut saya, setelah era Pak Harto tuh kayaknya kesepakatan nasional itu jadi ribet. Betul. Jadi ya itulah apa yang namanya demokrasi. Kita dibom demokrasi. Kita demokrasi. Nggak masalah. Tetapi satu konsekuensinya. Sekarang Bu Kony sering dengar ya, bahwa Indonesia ada yang ngeklaim negara demokrasi nomor 2, nomor 3. Ya. Tapi lupa. Kalau ketika kita bilang kita negara demokrasi, klaim yang terbesar, pada saat yang bersamaan militer kita juga harus kuat.
Yes, itulah makanya poinnya. Salaman dulu dong Pak. Karena itu yang paling susah sekarang justru diterapkan ke masyarakat. Tolong jelaskan. Nah, Kalau Bapak yang bicara mungkin lebih ada yang dengar. itu saya ada sering di berbagai tempat gitu kan. Jadi mungkin ini kita refreshing lagi Iya. bahwa oke lah kita sekarang negara demokrasi. Kita sepakat itu nih, tapi harus ingat kita juga harus sepakat membangun kekuatan militer kita. Kenapa? Harus diingat juga Indonesia ini kan punya kebijakan bebas aktif. Artinya apa? Berdiri sendiri kan? Indonesia ini bonek superpower. Bonek sebetulnya. Tidak ada kita punya fakta pertahanan dengan negara lain. Exactly. Nah, disinilah kita harus membuat satu assessment. Who are we? Kita seksi, kita cantik. Masa kita diobok-obok sama kepentingan negara lain di Indonesia? Kita suka? Inilah yang kita harapkan. Oke, kita demokrasi nggak masalah. Saya setuju. Tapi harus bapak-bapak juga ingat, utamakan pertahanan negara kita. Bangun kekuatan militer kita. Dengan undang-undang yang keras, tegas. Dan seperti pesannya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Halaman Rumah. sendiri. Pertahankan rumah serta perkarangan kita sekalian. Untuk mempertahankan rumah perkarangan kita sekalian, ini kan militernya harus kuat. Alutsistanya harus hebat. Ditunjang oleh apa yang namanya Comprehensive Energy Security. Apa itu Comprehensive Security? Ketika kita sekarang sudah ketergantungan, jadi kita ini sekarang sudah ketergantungan import minyak. Satu hari sekitar mungkin bisa 1,6 juta barrel. Kombinasi produk dan crude oil. Kita ambil garis besarnya lah ketergantungannya ini. Inilah yang dikehendakin oleh negara-negara luar. Ketika suatu negara menjadi ketergantungan, itulah nilai-nilai kedaulatan kita terredusir. Dan bisa diatur. Bisa diatur sedemikian rupa. Inilah yang makanya kita harus sepakat membuat suatu konsensus nasional. We have to set up atau establish what so-called strategi nasional. Saya ingat kuliah Pak Dirgo berapa kali kan, karena saya tuh pendengar kuliah beliau. Dan ayahanda ya. Ya, Ini Pak Dirgo waktu itu bilang, Pak Harto tuh paling benar soal Pertamina. betul. Yang tadi saya bilang, Betul. Bulog di tangan kiri. Oh ini tangan. Nah, apa yang terjadi Pertamina era Pak Harto yang sukses tadi itu, yang dari hulu ke hilir kita kuasai, yang kemudian dianggap seolah-olah apa itu, pokoknya judulnya udah jadi jelek sekali lah. Tolong bisa ceritakan itu Pak. Itu bagus sekali. Saya berarti ini bukuan ini meresap sekali nilai substansi esensi dari nilai-nilai pertahanan negara. Kita balik dulu bahwa minyak itu merupakan elemen yang substansial dalam kehidupan negara, vital dan strategik. Ya. Jadi kita Ada kata vital. Ya, vital dan strategik. Indonesia kenapa dulu diserang sama Jepang jadi target? Karena waktu Jepang di embargo sama negara ABCD, Amerika, British, Maria, Chinese and Dutch, itu sudah menghitung kalau saya akan melakukan perang 2 tahun itu bisa disuplai, diandalkan. Kekuatan militer Jepang dikalkulasi itu bisa diandalkan dari Indonesia selama 2 tahun untuk menguasai Pasifik. Can you imagine? Suatu negara mengkalkulit berarti apa? Dia punya database geologi minyak di Tarakan, di Pekanbaru, Sumatera Selatan, di Cepu, di Kepala Burung, Papua. Itu bayangkan strategi militer mereka, targetnya untuk menghidupkan negaranya dengan barang di tempat orang lain. Nah, coba kita bisa nggak sekarang berpikir bagaimana untuk menghidupkan alutsista kita sendiri? Itu yang paling kunci. Nah, kalau tadi bilang menjaga kedaulatan rumah perkarangan kita, saya tanya sekarang, kita ada nggak aturan main yang memprioritaskan BBM ini untuk operasi militer? Nggak ada.
Itu yang saya sering marah, kok jadi tiba-tiba tentara dianggap berhutang kepada negara untuk bahan bakar. Nah, ini yang selalu mungkin ini udah tahun ke-12 selalu saya mengingatkan ini. Tetapi inilah yang harus di-set. Jadi kalau tadi saya bilang Indonesia superpower, di samping sebagai kita berdiri sendiri di atas kekuatan sendiri, tidak ada fakta pertahanan loh. Betul. Kita harus konsekuen dengan itu. Kalau dibilang kita mitra strategis, tunggu dulu. Apa dia mau bela kita kalau dalam keadaan ancaman dari kiri, dari kanan, membela sebelum dia protek negara dia sendiri? Atau koalisinya. Koalisinya. Yang di lingkaran kita ada Commonwealth. Ya. Ada PDIFA semua ini. Nah, dalam perspektif kita melihat dalam konteks geopolitik, geostrategi ekonomi, makanya kita harus buat assessment. Kita benar-benar superpower karena konsekuensinya BBM ini tidak diberikan prioritas untuk operasi militer. Pak Dirgo ini lama di Sesko, lama di, aku nggak boleh sebut ya karena itu kan rahasia ya. Nah, dikit dong. Saya tahu kayak Perancis itu menghitung keamanan energinya, termasuk pesawat tempur standby terbang, betul nggak? Iya. Kalau nggak salah berapa pesawat tempur saya lupa. Nah, Indonesia apa kabar? Pesawat tempur, kapal perang, apa dan cadangan kita itu bagaimana? Kita boleh memperagakan istilahnya window dressing, kita kuat dengan squadron apapun. Tapi harus diingat, if you don't calculate energy security, they can easily justify you are nothing. Mau berapa squadron kita punya, mau berapa armada tank kita punya, armada kapal perang kita punya, selama kita tidak punya in place energy security yang berpihak pada kepentingan nasional kita, selesai. Pak Dirgo itu juga yang paling berkesan dari dulu saya belajar banyak itu tentang ini, Gulf of Mexico. Ya. Tempat ketika Amerika itu buat security energinya Ya. dan buat pergerakan militernya akhirnya menghimpun semua cadangan. Kita bagaimana? Jadi kalau kita kalau bandingkan dengan Amerika yang udah well established dengan energy security-nya, mungkin terlalu jauh. Kita ingat, kita begini aja lah, kita ngelihat dari sarananya dulu bahwa Indonesia ini punya stok tank yang di bawah Pertamina. Kita bicara stok BBM dulu. Ya, stok BBM. Stok BBM nasional saya pernah ungkapkan supaya secara nasional 30 hari total dari timur ke barat. ya. Itu adanya yang namanya Petamax, solar dan aftur, Ya. termasuk LPG mungkin. Bikin, atau jangan 30 hari, mungkin terlalu besar, 20 hari aja secara nasional. Sekarang hari ini impian Mas Dirgo 30 hari. Hari ini? Kalau hari ini mungkin ini ada yang kita sering dengar 20 hari, 21 hari di stok nasional. Tapi itu kan lingkup kota-kota besar aja. Tidak merata. Tidak merata. Kalau kita bicara pertahanan negara, kita bicara keamanan negara. Sekarang kalau polisi mau patroli, mau ada mobilisasi apa, nah kalau stoknya kosong, mau pakai apa? Back to old days kan berarti artinya. Nah, inilah modernisasi peradaban kita yang sudah menuju semua ketergantungan dari minyak. Minyak ini ansih, minyak itu kan ada mulai dari hidrokarbon ya kita bilang, ada C1, LNG, LPG, semua komponen dari hidrokarbon ini kita ada impor. Inilah yang menyebabkan current account defisit kita. Lalu kemana para ahli ekonomi dan termasuk ahli energi seperti Pak Dirgo yang tiba-tiba terdiam dan tidak ingin mengembalikan ke era Bung Karno dan Pak Harto? Ini lagi saya dapat suatu yang paling substansial. Jadi kalau tadi bilang itu ya sekarang kuncinya ada semua ini, jantungnya ada di SDM. Kementerian ESDM. Karena disitulah database resource kita, probable kita, dan proven kita. Anda bisa bayangkan Indonesia yang begitu besar sekarang ini, 270 juta, cadangan terbukti kita hanya 3 miliar as of today. Produksi minyak kita hanya 700.000 barrel per hari. Itu yang menopang 270 juta. Nah, kalau tadi ada comparison dengan era baru, emang zamannya emas Indonesia ya itu. Kita melihat chartnya,
bahwa peaknya itu 1,7 juta barrel per hari. Penduduknya berapa? 200 juta. Dan ini yang saya selalu tekankan. Mungkin pernah lihat favorit chart saya ya, yang di situ Semuanya favorit. 2004 itu sudah di-assess bahwa 2020 Tahun ini 2004 udah dibikin chartnya. Iya, 16 tahun lalu. 16 tahun lalu. Produksi minyaknya 700.000 barrel. sudah diprediksi. Sudah diprediksi declining curve-nya berapa rate-nya 1 tahun 8. Jadi where are we? What are we doing in the past 16 years ini? Saya tidak melihat, kita nggak perlu lagi lah. Oh ini orde baru, ini jelek, ini orde. Sekarang kita wake up call aja. Begini, kita ini tiba-tiba karena COVID baru sadar semua kan, wah harus ada new normal. Jadi menurut Pak Dirgo nih, momentum apa yang akan membuat Indonesia itu tiba-tiba sadar akan 14 tahun lalu Mas Dirgo cerita ini, ditambah lagi tiba-tiba saya ingat tadi, kayak Krakatau Steel, dibangun untuk kemandirian kita, karena tadi nyinggung soal tentara dan alutsista ya. Tapi itu pun dilepas ke asing. Saya nggak tahu lagi apa, mungkin Pak Dirgo lebih tahu. Itu gimana? Nah itulah yang saya bilang tadi, bahwa kembali lagi bahwa eranya Bung Karno itu geopolitik. Ya. Orde Baru geostrategi. Harusnya era reformasi ini geoekonomi dalam konteks kepentingan nasional kita. Jadi para founding fathers kita waktu itu berpikir bagaimana melawan global untuk membangun kekuatan nasional kita. Jadi Pertamina itu dulu salah satunya itu para pemikir dari Angkatan Darat, Pak Nasution, Pak Aman Aryono, Pak Ibnu Sutowo. Bayangkan 1959-1960 mereka sudah berpikir bagaimana melawan Seven Sisters. Saya ingat karena Pak Dirgo pernah melihatkan foto ya dengan ayahanda waktu Pak Nasution sedang tanda tangan. Tangan. Iya. Itu pembentukan state oil company Pertamina untuk semua perusahaan asing di bawah Pertamina. Ini yang diadopsi oleh Petronas. Diikuti semua kan? Diikutin, dan sampai sekarang Petronas masih konsisten dengan ya. Undang-undang nomor seperti itu, yang kita adopsi ini. Dan mereka sekarang udah beroperasi di berapa negara? 34 negara. Sekarang kalau TNI kita anggap Panglima sekarang hari ini tiba-tiba tanda tangan begitu, kenanya pasal apa tuh? Seolah-olah militer mau masuk ke ranah sipil. Jangankan ngomongin tanda tangan energi, baru ada tentara ditaruh di tempat-tempat strategik yang harus ada tentara seperti PAL aja, semua pada teriak. What do you think? Ya itulah yang kembali lagi kita bahwa negara demokrasi benar. Kita demokrasi, tapi demokrasi itu demokrasi apa? Ya kalau saya bilang demokrasi, kita bukan demokrasi yang kita ambil literatur dari luar di sana, dimasuk di sini. Kita punya nilai sendiri kok. Kita punya Pancasila. Bilang aja demokrasi Pancasila. Jadi kalau kita mengamankan sumber of fitness, Objek vital nasional. objek vital nasional ini, kalau dibilang, oh itu harus polisi sesuai dengan undang-undang. Sekarang kita lihat kembali, ada nggak kapabilitas dan kapasitasnya? Seandainya kita punya skenario kayak suatu negara masuk ke negara kita, nomor satu yang di sasaran objektif sumber energi, minyaknya. Dan apa kita harus pilah? Tunggu dulu, dia mau serang. Jangan dulu ya. Lapor dulu ya. Nah, saya lapor dulu untuk diamankan dalam negeri. Gini kan nggak bisa begitu. Ini kan harus satu rangkaian yang diamankan secara komprehensif, integrasi. Jepang dulu masuk Tarakan. Yang ironisnya waktu kita kan itu belum merdeka. Bayangkan sekutu mereka membuat satu aliansi dibagi 4 wilayah Indonesia yang namanya Abdakom. Tujuan utamanya apa? Mengamankan sumber energi. Abdakom itu Amerika, British, Dutch, and Australia. Commonwealth kan ya dari Bukan. Intinya itu Amerika mengamankan Sumatera, Selat Malaka sampai Selat Sunda. Itu Amerika. Amerika. Kenapa dia interestnya di situ? Karena ada Caltex, ada Stanford. Itulah yang menghidupkan kapal-kapal patrolinya Amerika di kawasan Asia Pasifik. Dutch di mana?
Das itu Jawa, dari Banten sampai Bali. Jawa itu minyaknya di mana aja? Di Bekasi, di Cepu, Pulau Seribu, Australia, Indonesia bagian timur. Inggris, British itu Borneo dan Sulawesi, dan Australia itu dari Selat Makassar sampai Papua. Bayangkan mereka sepakat membuat fakta pertahanan yang namanya Abdacom untuk menghadapi serangan dari Jepang. Jadi mereka melihat ini yang harus dipertahankan. Nomor satu, sumber energi. Nah, ini yang mau saya tanyakan, ini mungkin terakhir ya. Setahu saya, dimanapun presiden dunia, itu di apapun surat atau keputusan atau ucapan dari Wantanasnya atau National Security Council-nya langsung dieksekut. Ya. Setahu saya, hari ini kita kirim ke presiden, ke istana, dibacanya mungkin minggu depan. Betul. Itu gimana caranya menurut Pak Dirgo? Ini kan akhirnya menurut saya presiden menjalankan kebijakan yang betul, dia banyak advisor dan lain sebagainya, tapi akhirnya tidak utuh karena National Security Council nggak ada. Apakah kita harus bikin corong khusus? Apa lagi coba? Nggak usah. Sekarang kita sepakat aja. Ya. Kita menghendaki Indonesia ini dalam konteks kepentingan nasional di era abad 21 ini. Kita ini masuk dekade kedua, mau masuk ketiga kan. Ini apa yang harus kita lakukan? Kan strategi kita untuk mengamankan kita bisa survive dalam konteks ideologi, konteks ekonomi, pertahanan. Akhirnya, kalau dulu misalnya tadi dibandingkan dengan presiden, kenapa langsung membawahi Pertamina? Karena itulah agenda kepentingan nasional negara. Dan itu harusnya nggak bergeser kan? Nggak bergeser. Dan kenapa mereka itu karena sudah baku semua. Karena mereka didukung dengan apa yang namanya National Security Council. Nah, Dewan Keamanan Nasional, kita nggak perlu lagi mengangkat, oh saya yang lebih punya peran untuk ke presiden. Nggak perlu, kita bicara kepentingan nasional, mengamankan rumah serta pekarangan kita. Jadi prioritasnya, ini sudah dikaji dalam spektrum landasannya ya, geopolitik, geostrategi, geoekonomi, termasuk e-policy food ini semua. Bapak tinggal ngambil kebijakan ini A, B, C kebijakan dari hasil kirpat hasil dari ini. Silakan. Kalau misalnya nanti ada titipan dari luar, itu bisa sebagai second opinion, tetapi bukan sebagai landasan untuk keputusan. Karena sebetulnya tetap harus hasil dari Wantanas. Ya, sama aja kalau kita divonis sama dokter, oh sakit ini, apa kita langsung operasi? Kan enggak. Ya, cari second opinion. Cari second opinion, kalau bisa cari orang pintar, benar nggak nih? Orang tradisional ternyata dengan herbal bisa sembuh. Ya. Nah, itulah yang perlu. Sebenarnya saya waktu era itu mengalami kebetulan. Jadi waktu transisi di Wantanas, aduh, kok berhenti nih? Kita vakum. Nah, saya bisik-bisik ini harus gini lagi. Setelah 6 bulan kemudian, bisa lagi. Tapi ya on off karena kepentingan di ini yang ansih tidak dalam konteks protokol hukum tata negara kepresidenan. Jadi semua sumber bisa aja masuk. Ya. Kalau protokol itu kan ada filternya. Filter, betul. Jadi ternyata PR kita masih banyak Pak. Masih banyak. Tapi saya senang bisa sharing dan kita ambil positive thinkingnya bahwa kita tidak lagi nggak usah melihat oh dulu membusukkan orde lama, orde baru. Kita melihat spektrum bahwa Indonesia ini 75 tahun ke depan bagaimana survive. Betul. Kalau kita mau menjangkau 2045, 100 tahun Indonesia. 100 Indonesia. Landasan yang kita harus pikir fundamental, kita harus punya persamaan pemikiran 3G. Kalau itu nggak ada, selesai. Saya kira kata-kata tadi penutup dari Pak Dirgo Purbo itu betul-betul dahsyat. Tidak ada 3G, maka kemudian mungkin impian kita pada saat Indonesia di 100 tahun, di tahun 2045 akan sangat susah dicapai. Seperti saya sampaikan, bicara sama Pak Dirgo itu nggak cukup cuma sebentar. Jadi beliau mesti janji ya, kapan-kapan kita lanjut. Terima kasih banyak Pak Dirgo atas kehadirannya. Sekali lagi salam hormat untuk semuanya. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih.